Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai, dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saya bahas latihan soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, perawat puskesmas melakukan kunjungan ke rumah seorang laki-laki. Umur 70 tahun. Hasil pengkajian keluarga mengatakan sejak 1 bulan pasien sering mondar-mandir dan keluyuran tanpa tujuan yang jelas. Marah-marah, sedikit tremor, sering kehilangan benda miliknya dan menuduh anggota keluarga. Apakah gangguan psikososial pada kasus tersebut? A. Depresi. B. Delirium. C. Demensia. D. Halusinasi. E. Skizofrenia. Jawaban. C. Demensia. Pembahasan. A. Depresi adalah gangguan mood, kondisi emosional berkepanjangan yang mewarnai seluruh proses mental. B. Delirium adalah gangguan mental serius yang menyebabkan penderita mengalami kebingungan parah dan berkurang kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Pada fase awal, delirium akan berkembang cukup cepat, dari beberapa jam sampai beberapa hari. C. Demensia bukanlah sebuah penyakit namun merupakan suatu gejala yang disebabkan oleh penyakit atau kelainan pada otak. D. Halusinasi adalah terjadinya persepsi dalam kondisi sadar tanpa adanya rangsang nyata terhadap indera. Skizofrenia adalah gangguan mental kronis yang menyebabkan penderitanya mengalami delusi, halusinasi, pikiran kacau, dan perubahan perilaku. Kata kuncinya adalah adanya gejala dari demensia pada kasus di atas. Sering mondar-mandir dan keluyuran tanpa tujuan yang jelas, marah-marah, sedikit tremor, sering kehilangan benda miliknya dan menuduh anggota keluarga demensia penyakit Alzheimer. Kehilangan barang, demensia vaskuler marah-marah, demensia Lewy body. Tangan gemetar atau tremor, atau kesimpulan termasuk kategori demensia campuran. Jawabannya demensia C. Soal nomor 2 P3K Perawat, seorang perawat menganalisis kondisi pasien, kemudian menegakkan diagnosis keperawatan dan menyusun rencana asuhan keperawatan selama 24 jam. Dia sebagai penanggung jawab pasien. Pada saat ini, perawat tersebut tidak terjadwal dalam tugas. Pelaksanaan implementasi keperawatan dilaksanakan oleh perawat lain. Apakah metode penugasan yang diterapkan di ruangan tersebut? A. Tim. B. Kasus. C. Primer. D. Modular. E. Fungsional. Jawaban. C. Primer. Pembahasan. Keperawatan primer adalah suatu metode pemberian asuhan keperawatan di mana perawat profesional bertanggung jawab dan bertanggung jawab terhadap asuhan keperawatan pasien selama 24 jam atau hari. Tanggung jawab meliputi pengkajian pasien, perencanaan, implementasi dan evaluasi, asuhan keperawatan dari sejak pasien masuk rumah sakit hingga pasien dinyatakan pulang. Ini merupakan tugas utama perawat primer yang dibantu oleh perawat associate. Soal nomor 3 P3K Perawat, seorang perawat associate mendapatkan pasien mengalami henti jantung. Pada saat menjalankan tugas atau dinas, perawat tersebut melakukan resusitasi jantung paru sampai tim Kodblue datang dan pasien tersebut tertolong. Kepada siapakah koordinasi yang dapat dilakukan pada kasus tersebut? A. Dokter. B. Ketua tim. C. Supervisor. D. Perawat primer. E. Kepala ruangan. Jawaban. D. Perawat primer. Pembahasan. Keperawatan primer adalah suatu metode pemberian asuhan keperawatan di mana perawat profesional bertanggung jawab dan bertanggung jawab terhadap asuhan keperawatan pasien selama 24 jam atau hari. Dalam kegiatan implementasi, perawat primer dibantu oleh perawat associate. Jadi peran perawat associate adalah membantu saat pelaksanaan tindakan. Sehingga apapun yang terjadi pada pasien dikoordinasikan pada perawat primer. Soal nomor 4 P3K Perawat, seorang perawat primer di ruang rawat inap penyakit dalam telah melakukan orientasi ruangan kepada pasien kelolaannya
Selanjutnya, perawat menanyakan kepada pasien terkait luka kaki diabetes yang dialami, berapa lama, riwayat penyakit, hal yang sudah dilakukan, adanya nyeri, mengukur luas luka, melihat lokasi luka, kedalaman luka, jumlah eksudat, dan warna luka. Apakah tindakan yang sedang dilakukan oleh perawat tersebut? A. Evaluasi. B. Pengkajian. C. Perencanaan. D. Implementasi. E. Penegakan diagnosis. Jawaban B. Pengkajian. Pembahasan. Pengkajian merupakan tahap awal proses keperawatan, proses sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber, mengevaluasi dan mengidentifikasi status kesehatan. Contoh pengkajian yaitu mengumpulkan data respon klien terhadap masalah kesehatan yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Soal nomor 5 P3 Kaprawat, seorang perempuan, 28 tahun, GIPO 0, umur kehamilan 36 minggu, datang dengan suaminya ke poliklinik Kia untuk pemeriksaan rutin kehamilannya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 80 kali menit, frekuensi napas 20 kali menit, suhu 37,2 C. Leopold 3 ditemukan massa lunak, kurang bundar dan kurang melenting di area suprapubik, janin tunggal atau satu. Apakah interpretasi yang tepat dari hasil pemeriksaan kehamilan ibu tersebut? A. Kepala di bawah belum masuk pap. B. Posisi terendah adalah bokong. C. Punggung sebelah kanan. D. Letak janin melintang. E. Presentasi normal. Jawaban B. Posisi terendah adalah bokong. Pembahasan. Pada manuver Leopold yang ketiga adalah pemeriksaan area suprapubik untuk menentukan apa bagian janin yang posisinya di bawah depan jalan lahir dan apakah bagian tersebut sudah masuk pintu atas panggul. Kalau ciri-cirinya massa lunak, kurang bundar dan kurang melenting di area suprapubik, maka bagian tersebut adalah bokong janin. Soal nomor 6 P3 Kaprawat, seorang perempuan, 24 tahun, P1 0 baru melahirkan bayi 1 menit yang lalu. Hasil pengkajian bayi baru lahir menangis kuat, gerakan cukup aktif, ekstremitas tampak biru, refleks tubuh baik. Apakah data pemeriksaan APKE yang harus dilengkapi pada kasus tersebut? A. Bising usus. B. Warna kulit. C. Kedipan mata. D. Frekuensi nadi. E. Frekuensi napas. Jawaban D. Frekuensi nadi. Pembahasan. Kata kunci APGE skor terdiri dari appearance warna kulit, pulse denyut jantung, grimace refleks gerak, activity aktivitas otot, dan respiration pernapasan. Pada kasus tersebut bayi baru lahir menangis kuat, gerakan cukup aktif, ekstremitas tampak biru. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3 Kaprawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya.